ini Mufidah, aku dari kelas 10 TJKT 2. Di sini aku mau menerangkan kembali materi apa yang telah Bu Karti sampaikan. Materi ke-1, dasar-dasar jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan koneksi dua atau lebih komputer yang saling terhubung untuk bertukar data, berbagi sumber daya, atau berkomunikasi. Tujuan utama dari jaringan, ke-1, berbagi data dan informasi. Kedua, berbagi perangkat seperti printer, scanner, dan internet. Ketiga, menghemat biaya dan waktu. Keempat, berkomunikasi dapat lebih cepat. Fungsi dari jaringan komputer, ke-1 dapat berkolaborasi tanpa batas, kedua meningkatkan produktivitas, ketiga kemampuan visualisasi dan fleksibilitas infrastruktur. Komponen-komponen jaringan. Ke-1 ada hardware atau perangkat keras dari bagian fisik komputer yang dapat disentuh dan dilihat. Hardware juga terbagi menjadi dua komponen. Ke-1 ada komponen internal, komponen dari dalam atau bawaan. Contohnya ada CPU, RAM, PSU, heatsink, dan lain-lain. Kedua, ada komponen eksternal, komponen luar gitu. Contohnya ada keyboard, mouse, speaker, proyektor, dan lain-lain. Kedua, ada software atau perangkat lunak, yaitu program atau aplikasi yang berjalan pada hardware untuk menjalankan tugas tertentu. Contohnya itu ada sistem operasi kayak Linux dan Windows, Google Chrome, terus ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Ketiga, ada media transmisi atau saluran atau jalur fisik yang menghubungkan satu perangkat ke perangkat lain. Contohnya itu ada kabel dan nirkabel. Jenis-jenis jaringan. Ke-1 ada PAN, Personal Area Network, jaringan tanpa kabel seperti Bluetooth, Wi-Fi Direct, dan Zigbee. Kedua adalah Local Area Network, jaringan berskala kecil dengan jarak terbatas yang hanya menjangkau beberapa ratusan meter hingga 1 kilometer. Biasanya dikelola pribadi, harganya lebih murah, dan kecepatannya tinggi. Contohnya itu lab komputer di sekolah. Ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup area satu kota saja. Jaraknya itu dari beberapa kilometer sampai puluhan kilometer. Biasanya digunakan institusi besar seperti UNIF dan pemerintahan kota, menghubungkan beberapa LAN dengan contohnya jaringan antar kampus dalam satu kota. Keempat ada WAN, Wide Area Network, jaringan yang paling besar, mencakup area antar negara bahkan dunia. Jaraknya itu sampai ribuan kilometer. Biasanya menggunakan satelit, fiber optik, dan lain-lain. Harganya lebih mahal dan menggunakan alat khusus untuk menghubungkannya. Contohnya adalah internet. Pengkabelan jaringan. Pengkabelan adalah proses menghubungkan perangkat jaringan menggunakan kabel fisik. Pengkabelan terbagi menjadi dua jenis. Ke-1 ada straight talk, lurus, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda dengan urutan warna, yaitu sama di kedua ujungnya. Contohnya PC ke Swiss. Kedua ada crossover, disilangkan, digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis dengan urutan di kedua ujungnya itu berbeda atau sengaja salah satunya disilangkan. Contohnya adalah PC ke PC. Jenis-jenis kabel jaringan yang baru disampaikan itu hanya dua. Jadi ke-1 ada kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair, paling umum, tidak ada pelindung logam. Kelebihannya itu mudah dipasang, murah, dengan kekurangannya itu mudah terganggu interferensi. Kedua, ada kabel FO atau kabel fiber optik menggunakan serat kaca. Kelebihannya itu jarak jauh, kecepatannya tinggi, dengan kekurangannya itu harganya sangat mahal dan membutuhkan alat khusus untuk dipasangkannya. Kabel UTP biasanya urutannya itu pakai 3568B kalau di Indonesia, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Komponen-komponen komputer. Ke-1 ada CPU, Central Processing Unit, sebagai otak komputer yang memproses instruksi dari software dan yang mengontrol jalan kinerjanya komponen lain. Kedua ada motherboard atau papan sirkuit utama,
sebagai media penghubung antar komponen lain agar dapat saling berkomunikasi dan juga yang menyediakan slot ekspansi untuk komponen lain. Ketiga, ada PSU sebagai penyedia sumber listrik ke setiap komponen lain dan juga dapat mengubah tegangan AC arus bolak-balik menjadi DC atau arus searah sebelum dialirkan ke komponen lain. Keempat, ada RAM, Random Access Memory, tempat penyimpanan sementara yang bersifat volatile. Kelima, ada HDD, tempat penyimpanan secara permanen untuk sistem operasi, aplikasi, dan lain-lainnya dalam jangka panjang. Dia menggunakan sistem perhitungan byte yang semakin besar kapasitasnya, maka semakin besar pula data yang dapat kita simpan. Bersifat non-volatile dan dia juga menggunakan piringan magnetik yang berputar yang membuatnya lebih lambat, murah, dan relatif terkena guncangan. Keenam, SSD, Solid State Drive, adalah perangkat penyimpanan secara permanen juga, namun dia menggunakan sirkuit terpadu dan memori flash tanpa mekanisme bergerak yang membuatnya lebih cepat, daya tahan lebih baik dari guncangan, dan harganya lebih mahal daripada hard disk drive. 7. Ada heatsink, komponen yang mengatur suhu agar tidak overheat. Kedelapan, ada kabel SATA, kabel yang menghubungkan antara hard disk drive dan motherboard, dan dia juga yang mentransfer aliran listrik. Lalu kesembilan, ada baterai CMOS sebagai yang menyimpan dasar pengaturan komputer saat mati seperti jam, konfigurasi hardware, dan juga waktu. Ke-10, ada DVD writer untuk membaca data dari cangkram optik seperti DVD atau CD dan menulis data baru ke cangkram kosong. Crimping adalah proses menghubungkan jaringan LAN ke konektor RJ45. Crimping sendiri menggunakan pengkabelan jenis straight yang urutan warna kedua ujung kabelnya itu sama. Siapkan alatnya. Pertama-tama kalian bisa kupas dulu kabel UTP-nya. Setelah mengupas, kalian bisa urutkan si warna kabelnya sesuai urutan yang pengkabelan straight bagian 3568B itu yang sering di Indonesia, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Luruskan kabelnya agar gampang dipotong. Lalu habis itu kita potong atasnya agar si atasnya tuh rata. Untuk di konektor RJ45-nya tidak ada yang pendek, tidak ada juga yang panjang. Masukkan ke konektor RJ45-nya hingga mentok, lalu kita bisa press menggunakan tang crimpingnya hingga mengeluarkan suara klik, atau kita kencang sampai harus benar-benar kencang. Lalu kalian bisa membuatnya lagi di ujung yang satunya lagi dengan urutan yang sama, dan ini hasilnya. Setelah keduanya jadi, kita bisa mengetes di LAN tester untuk membuktikan apa jaringannya sudah benar atau tidak urutan warnanya. Jika sudah urutannya benar dan lampunya tidak lompat-lompat, berarti crimping kalian sudah jadi. Tutorial merakit komponen komputer. Komponen yang harus disiapkan ada motherboard, power supply, heatsink, prosesor, SSD, dan RAM. Pertama, pasang prosesor di motherboard yang di soket itu. Lalu tutup kembali. Kedua, pasang heatsink di atas prosesornya. Pasang RAM hingga berbunyi klik. Lalu buka baut untuk memasang SSD. Dan jangan lupa bautkan lagi. Lalu pasang motherboard di casing, pastikan kencang saat membautnya. Hubungkan kabel ke motherboard dan juga PSU semuanya dengan benar dan juga sesuai.